Apakah rencana menaikkan harga makanan dan minuman tepat dilakukan saat pertumbuhan ekonomi melambat? Kita akan berbincang dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman atau GAPMI, Adi S. Lukman. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Selamat Pak datang. Adia. Dengan rencana asosiasi untuk menaikkan harga jual makanan dan minuman sekitar 10-15%, itu apa benar besaran dengan gitu? Ya, kami perkirakan tahun depan itu akan naik sekitar itu 10-15% ya. Karena memang beban harga pokok makanan minuman itu sudah cukup banyak yang harus di-adjust ya, harus disesuaikan. Karena tahun ini pada saat kenaikan BBM kami berkomitmen kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga terlebih dahulu, dan ini juga menjadi satu beban sehingga kita tahun depan harus menyesuaikan. Ditambah lagi pelemahan rupiah. Pelemahan rupiah ini sangat signifikan sekali kalau dibandingkan awal tahun 2013 sampai sekarang, itu sudah 20% lebih, bahkan 23-25%. Nah, padahal bahan baku industri makanan minuman itu importnya cukup besar. Itu seberapa besar kontribusi bahan baku impornya ke dalam kalau makanan kita minuman? bicara per sektor industri yang memakai terigu, itu tentunya 100% import. Yang gula 100% untuk industri makanan minuman import. Bahan baku buah, jus, dan lain sebagainya itu kira-kira 70% masih import. Kemasan plastik itu bahan bakunya kira-kira 60% masih import. Jadi banyak sekali yang kita masih ketergantungan import. Nah, ini yang menyebabkan harga pokok kita mau tidak mau akan meningkat tahun depan ini ya. Kita katakan kita average rata-rata 50% saja yang tergantung import. Kalau naik 20% saja, itu sudah berapa persen kita bisa bayangkan ya kenaikan harga pokok kita. Namun kenaikan harga jual kita konsumen, kita tidak bisa langsung bebankan ke konsumen semua, karena kita juga melihat bahwa daya beli masyarakat ini belum sekuat yang diperkirakan ini ya. Sehingga kita masih berusaha bagaimana mengefisiensikan dalam di internal perusahaan sendiri, kemudian ini dan bahkan mengurangi margin, makin lama makin menipis. Jadi dari faktor depresiasi rupiah itu mungkin kontribusinya terbesar terhadap rencana harga akan dinaikkan tahun depan. Itu yang faktor terbesar. Dengan rencana kenaikan tarif dasar listrik industri juga dan juga upah buruh tahun depan, itu seberapa besar itu Kalau upah buruh itu kalau kita perkirakan ada 10-15% kenaikannya ya. Dan sedangkan beban harga pokok, upah buruh terhadap harga pokok itu kira-kira rata-rata 15%. Kalau 15% pengaruhnya sekitar 2%-an terhadap harga pokok ya. Nah, ini pengaruh. Listrik ini juga cukup signifikan. Kami dengar-dengar kenaikannya bisa 30-60% lebih ini untuk industri I3 dan I4. Nah, ini yang kita mohonkan ke pemerintah untuk mempertimbangkan kembali, karena industri kita ini masih banyak mengalami beban-beban yang belum bisa kita cover dengan baik itu ya. Nah, kalau itu beban listrik dinaikkan signifikan seperti itu, ini akan melemahkan daya saing kita. Nah, ini yang kita khawatirkan. Oleh sebab itu perlu kebersamaan kita pemerintah dengan pelaku usaha untuk duduk bersama membicarakan ini, dan kita membuat tahapan-tahapan. Jangan dibebankan begitu saja. Ini akan melemahkan kita. Padahal pasar global sudah semakin dekat. Ya, AIC, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ini sudah di depan mata gitu. Negara-negara lain itu sudah mulai melihat Indonesia ini sebagai sasaran pasar yang empuk gitu. Thailand, Malaysia, Singapura itu sudah membuka kantor dagang di Indonesia untuk mempersiapkan masyarakat ekonomi ASEAN. Kita sendiri masih belum apa-apa gitu. Sorry Pak, saya potong sebentar. Tapi jika dilihat barang-barang impor yang sudah jadi ya, Bapak katakan tadi produk Malaysia atau produk Thailand, itu berapa besar yang keberadaan di Indonesia dengan produk lokal yang beredar di pasar? Sekarang kalau terus terang kalau untuk makan minuman impor itu baru sekitar 8% ya. Tapi dengan semakin terbukanya pasar, apalagi integrasi pasar pada saat masyarakat ekonomi ASEAN itu sudah berjalan dengan sepenuhnya, otomatis flow of goods ini akan sudah semakin lancar kan, sudah semakin lancar, dan bahkan ini akan menjadi semacam ancaman gitu.
Nah, masih beruntung makanan minuman itu masih ada selera, masih ada masalah kepercayaan halal dan lain sebagainya. Namun yang kita perlu waspada kan negara-negara tetangga kita, Malaysia Seperti itu Malaysia kan itu baru saja meminta sama, sertifikasi halalnya di Malaysia juga diterima di Indonesia. Ya, itu seperti itu kan juga menjadi semacam kita harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati dalam mempersiapkan. Yang paling penting menurut saya dalam kondisi global saat ini, pasar global saat ini, kita sudah tidak bisa membatasi, tidak bisa menutup diri lagi. Mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah meningkatkan daya saing. Bagaimana kita meningkatkan daya saing supaya meskipun dari luar masuk, kalau kita masih lebih kompetitif tentunya akan lebih tidak terlalu terganggu gitu. Betul, itu semua kembali ke harga mungkin Pak ya, dengan harga. Ujung-ujungnya di sana. Untuk tahun depan yang akan dinaikkan sekitar 10 hingga 15% itu tidak ada kekhawatiran bahwa akan menurunkan daya beli masyarakat? Ya, itu jalan terakhir karena produsen khawatir pasti. Karena dengan kenaikan harga biasanya sesaat itu akan terjadi stagnasi di pasar gitu ya. Tapi biasanya ada penyesuaian, lama-lama kembali lagi gitu. Meskipun untuk makanan minuman saya tetap optimis ya, pertumbuhan pasti tetap positif gitu ya untuk makanan minuman. Namun yang kita harus waspada adalah margin perusahaan itu makin lama makin menipis. Ya, karena sudah tidak bisa menyesuaikan kenaikan harga dengan kenaikan biaya ini gitu. Jika Bapak melihatnya, apakah ada rencana-rencana untuk melakukan ekspansi begitu Pak ke luar negeri? Untuk mulai menyasar pasar luar? Untuk menyasar pasar keluar, beberapa perusahaan Indonesia sudah mulai. Ada perusahaan-perusahaan yang sudah membeli perusahaan di Singapura, di Cina, di Australia. Ini kita salah satu strategi kita untuk menyiasati pasar global yang saat ini gitu. Nah, ini harus dilakukan. Di samping dalam negeri harus meningkatkan daya saing, kita harus bersama-sama dengan pemerintah memikirkan ini. Tidak bisa, karena musuh kita adalah pasar global. Musuh kita bukan pemerintah dengan private sector atau pemerintah private sector dengan buruh dan lain sebagainya. Itu bukan. Jadi kita harus bersatu bagaimana kita meningkatkan daya saing kita menghadapi pasar yang lebih besar. Dengan adanya pemilu itu sebagian berapa besar itu kontribusinya terhadap sektor makanan dan minuman? Nah, kalau saya mengutip pernyataan dari Menteri Keuangan bahwa akan ada peningkatan GDP 0,2% karena spending politik ini, karena pengeluaran politik. Saya kira ini pengaruhnya positif terhadap makanan minuman juga, karena mau tidak mau dengan pergerakan politik, kemudian moving traveling dan sebagainya, otomatis membutuhkan makanan minuman. Memang kalau 0,2 ya tidak terlalu signifikan, tapi paling tidak menambah kontribusi untuk peningkatan makanan minuman. Mungkin ada persentasenya Pak, dari mungkin sudah diproyeksikan juga mungkin ada penurunan daya beli dari masyarakat. Kita prediksikan terus terang tahun ini mungkin prediksi kita pertumbuhan sekitar 5-6% untuk makanan minuman secara nasional rata-rata ya. Nah, tahun depan mungkin bisa meningkat sekitar 1%-an lah dengan ini gitu. Dan dengan harapan pemerintah tidak membuat regulasi yang menghambat daya saing itu ya. Ini catatan yang sangat penting sekali. Apakah Bapak merasa saat ini pemerintah memberikan kebijakan yang menghambat? Ya, salah satunya kalau listrik tiba-tiba naik gitu. Kalau kebijakan yang kemarin paket fiskal yang nomor 2 itu yang bawa barang impor yang datang itu, kecuali dengan yang tujuan ekspor itu mungkin akan dinaikkan. Itu salah satu yang akan membantu. Atau menghambat? Itu salah satu membantu karena apa? Karena itu akan meningkatkan daya saing kita juga kan ya. Jadi supaya produk-produk import ini bisa lebih mahal, produk lokal akan lebih berdaya saing gitu. Kira-kira seperti itu yang ini. Dan terutama yang import tujuan ekspor dipermudah. Ini saya sangat setuju sekali karena kita harus ofensif keluar gitu ya. Sehingga ya, padahal bahan baku kita masih banyak yang import. Nah, kalau kita import kemudian kita ekspor lagi mendapatkan insentif, ini cukup membantu juga gitu menurut saya. Ya, baik Pak Adi, terima kasih atas kedatangan di studio Bloomberg.